Sebelumnya saya mohon maaf karena ada terjadi kendala sinyal. Jadi saya ulangi dari awal. Jadi untuk yang pertama ada ketua umum dengan tugas ketua umum memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan, memimpin rapat, menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan yang terakhir mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan setiap saat. Selanjutnya ada dua kakak cantik ini atas nama Igusti Ayu Agung Mas Kusuma Dewi dan Dewa Ayu Komangratih, jabatan sebagai Ketua 1 dan Ketua 2, dengan tugas bersama-sama dengan Ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada Ketua dalam pengambilan keputusan, menggantikan Ketua jika berhalangan, membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua, dan yang terakhir, Wakil Ketua bersama dengan Wakil Sekretaris mengkoordinasikan seksi-seksi. Selanjutnya ada saya sebagai Sekretaris Umum dengan tugas memberikan saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan, mendampingi Ketua dalam memimpin setiap rapat, menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat setiap arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan, menandatangani setiap surat bersama Ketua, bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi OSIS, dan yang terakhir, bertindak sebagai notulis dalam rapat. Next. Selanjutnya ada Sekretaris 1 atas nama Igusti Ayu Vidya Widiantari dengan tugas aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris, menggantikan sekretaris jika sekretaris umum berhalangan. Dan yang terakhir, wakil sekretaris membantu wakil ketua mengkoordinir seksi-seksi. Next. Nah, selanjutnya ada bendahara umum atas nama Luh Putu Gayatri Gita Saki Dananda Wedanti dengan tugas bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban, bertanggung jawab atas inventaris dan pendaharaan, dan yang terakhir menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Selanjutnya ada bendahara 1 atas nama IKD Nova Premadiana dengan tugas aktif membantu pelaksanaan tugas bendahara dan menggantikan bendahara jika bendahara umum berhalangan. Next. Selanjutnya ada seksi bidang di OSIS SMA Negeri 1 Petang. Yang pertama ada seksi 1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pembina Bapak DRS Imade Leneng Arjano dengan koordinator Nikade Sinarini dan 2 anggota cantik Igusti Ayu Artika Julia Dewi dan Nikade Sanyari Purnama Dewi. Nah, jadi di sini ada tugas dan program kerja Sekbid 1. Tugasnya melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, memperingati hari-hari besar keagamaan, dan kalian juga bisa baca selanjutnya. Dan untuk program kerja Sekbid 1, melakukan puja Trisandya setiap hari, pagi dan siang. Jadi karena sekolahnya online, kita tidak bisa untuk mengadakannya. Jadi selanjutnya melaksanakan kegiatan persembahyangan Purnama Tilem, melaksanakan kegiatan Siwalatri, melaksanakan kegiatan Saraswati, melaksanakan lomba tentang keagamaan, dan melakukan kegiatan kebersihan di tempat suci sekitar sekolah, dan yang terakhir Tirtayatra. Lanjut yang kedua, seksi 2, Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia dengan pembina Bapak Imade Dunia SPD MPD dan koordinatori oleh Gusti Ayu Sri Mariani dengan anggota Niputu Nia Lestari dan Nimade Marsya Chandroyati. Untuk tugas Sekbid 2, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti atau bakti sosial, melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan,
Nah, adik-adik bisa baca untuk tugas Sekbid 2 lainnya. Selanjutnya ada program kerja Sekbid 2, melakukan tata tertib dan kultur sekolah, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti, melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata karma pergaulan, dan selanjutnya melakukan 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan yang terakhir kerindangan. Jadi selanjutnya ada seksi bidang 3, yaitu kepribadian berwawasan kebangsaan dan negara. Dengan pembina Ibu Ana Agung Ngurah Yuliawati, SPD MPD, dengan dikoordinatori oleh Dewa Ayu Bintang Cahyani, dengan 2 anggota, Nikomang Bintang Kertika Putri, dan anggota Niketut Niantari. Dan tugas seksi bidang 3 yaitu melaksanakan upacara bendera pada hari Senin serta hari-hari besar nasional, menyanyikan lagu-lagu nasional, mars, dan himne. Selanjutnya kalian bisa baca di layar. Dan adapun program kerja seksi bidang 3 yaitu mengadakan upacara penaikan dan penurunan bendera setiap hari Senin, melaksanakan upacara peringatan hari-hari besar nasional, mengikuti kegiatan napaktilas, dan membentuk pasukan PBB. Selanjutnya ada seksi bidang 4, prestasi akademik, seni, dan atau olahraga. Dipembinai oleh I Gusti Ngurah Maderai Ambara Putra SPD dengan koordinator cantik yaitu Niputu Saharani dan anggota Iputu Sastra Wirawan. Dengan tugas mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian, mengadakan kegiatan ilmiah, mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa iptek, mengadakan studi banding dan kunjungan atau studi wisata ke tempat-tempat sumber belajar. Untuk program kerja, mengadakan lomba program keahlian antar kelas, mengadakan pentas seni, mengadakan lomba-lomba olahraga, mengikuti porjar atau PSP, mengadakan ekstrakurikuler. Selanjutnya, seksi bidang 5, demokrasi, HAM, politik, dan lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial. Dengan pembina, I Gusti Agung Gede Kute SPD dengan koordinator cantik yaitu Friska Oktaviani dan 2 anggota cantik Ana Agung Ngurah Istri Kisma Indira Putri dan Niputu Meisya Pratiwi. Nah, jadi tugas Sekbid 5 ini lumayan banyak, yaitu memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada melaksanakan latihan kepemimpinan siswa, melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional, dan melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat. Program kerja dari Sekbid 5 yaitu mempersiapkan dan merancang rapat OSIS, mengadakan pemilihan OSIS baru dengan cara demokrasi, mengadakan latihan dasar kepemimpinan untuk anggota OSIS atau sering disebut dengan Latim, mengadakan penataan taman sekolah. Selanjutnya ada seksi bidang 6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan dengan pembina Bapak Imade Sumayase SPD dengan koordinator cantik yaitu Niputu Reinantasari dan anggota Niluputu Eka Kartika Putri dan Iputu Aris Krisna Wiguna. Tugas dari Sekbid 6, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Menciptakan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa, meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi. Untuk program kerja Sekbid 6, yaitu melaksanakan bazar, berjualan pada event-event tertentu di dalam sekolah maupun di masyarakat, pameran penampilan hasil karya siswa, membuat bank sampah, baksos atau kerja bakti dalam sekolah maupun di masyarakat, lomba mendaur ulang sampah atau hasta karya. Selanjutnya ada seksi bidang 7, kesegaran jasmani, kesehatan, dan gizi. Dipembinai oleh Ibu Niloputu Sinarti Dewi SPD dengan koordinator Igede Septa Gangga Merta dan anggota Dewa Ayudinda Wulansari. Adapun tugas seksi bidang 7 yaitu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat,
melaksanakan usaha kesehatan sekolah atau UKS, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, narkoba, minuman keras, merokok, HIV atau AIDS. Lanjut untuk program kerja Seksbid 7 yaitu melakukan senam bersama, menyelenggarakan ekstrakurikuler, ikut serta dalam pengurusan UKS, menangani PP bagi siswa yang sakit sebelum dirujuk ke RS, menyelenggarakan lomba-lomba seperti tarik tambang dan lari karung dalam rangka peringatan Hari Pendidikan dan hari besar lainnya. Kegiatan mendaki kelas 10, pemeriksaan 4T, pewarna, penyedap, pemanis, dan pengawet makanan di kantin sekolah. Lanjut. Selanjutnya ada Sekbid 8, pembinaan seni dan sastra budaya dipembinai oleh Nimade Lencari SPD dengan koordinator cantik yaitu Nimade Rista Masini dan anggota Dodik Agus Wirawan. Tugas Sekbid 8 yaitu mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa dalam bidang sastra, menyelenggarakan festival atau lomba sastra dan budaya, meningkatkan karya cipta sastra. Adapun program dari Sekbid 8 yaitu mementaskan tari-tarian dan tabuh saat Saraswati, membentuk ekstrakurikuler di sekolah khususnya pada bidang seni, mengikuti berbagai event, kegiatan atau perlombaan dalam bidang sastra dan budaya, menyelenggarakan berbagai festival atau lomba sastra dan budaya, menerbitkan majalah kiprah, mengkoordinir ekstra jurnalistik. Selanjutnya ada seksi bidang 9, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, dipembinai oleh Ibu Nimade Swarini SPD, dengan koordinator IKD Erian Dharma Putra, dan 2 anggota cantik, yaitu Nilo Ade Dwi Sukma Paradila dan Nilo Putu Aprilia Manikmas. Jadi untuk tugas dari Sekbid 9, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wahana kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Lanjut ada program kerja seksi bidang 9, yaitu mengikuti lomba TI di berbagai event, pengelolaan IG SMA Negeri 1 Petang, pengambilan foto dokumentasi kegiatan-kegiatan sekolah, yang terakhir membuat video tentang kegiatan sekolah. Selanjutnya ada seksi bidang 10. Seksi bidang 10 merupakan seksi terakhir di organisasi OSIS Persma. Dalam seksi bidang 10 ini komunikasi dalam bahasa asing dengan pembina Ibu Igusti Ayu Murah Wisma Dewi SPD, dikoordinatori oleh Igusti Ayu Dwi Pradita dan 2 anggota Nimade Kartika Dewi dan Niluh Putu Lilis Riantini. Tugas seksi bidang 10 yaitu melaksanakan lomba-lomba menggunakan bahasa asing, melaksanakan lomba menulis dan korespondensi, dan melaksanakan English Day, melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris atau storytelling, dan yang terakhir melaksanakan lomba puzzle word atau Scrabble. Selanjutnya ada program kerja seksi bidang 10 yaitu membentuk klub bahasa Inggris atau Japan Club atau English Club, lomba speak contest dalam bahasa asing, Japan dan Inggris, lomba storytelling dalam bahasa asing, school board meetings, dan mengadakan pojok bahasa asing. Nah, jadi sekian dari pengenalan OSIS di SMA Negeri 1 Petang. Selanjutnya ada beberapa akun media sosial dari SMA Negeri 1 Petang. Yang pertama dari Instagram OSIS, OSIS Persma. Kalian bisa langsung follow, dan YouTube SMA Negeri 1 Petang, kalian juga bisa langsung subscribe, like, dan komen. Jadi sekian untuk pemaparan materinya. Apakah dari kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelum adanya sesi tanya jawab, kedengeran?
Baik, sebelum adanya sebelum kita buka sesi tanya jawab, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada perwakilan OSIS dari Sekretaris Umum ya Kakak Cantik. Nah, tadi sudah dipaparkan banyak sekali tentang organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Petang, banyak sekali bidangnya. Jadi bila mana nanti anak-anak berminat mengikuti organisasi, nanti langsung saja mengikuti atau menghubungi kakak-kakak tercinta yang ada tadi dipaparkan biodatanya ya. Ya, jadi kita akan ada sesi tanya jawab, waktunya masih kurang lebih 15 menit ya. Nah, Ibu buka 3 sesi, 1 sesi 3 pertanyaan. Jadi, jika kalau ada anak-anak yang ingin bertanya seputaran organisasi atau seputaran yang telah dipaparkan tadi, Ibu dipersilahkan ya, nanti akan langsung dijawab oleh kakak cantik kita ini jadi perwakilan OSIS. Nah, pertanyaannya, kalian bertanya lewat chat. Nanti kalian bertanyanya lewat chatan di meeting ya. Nanti akan dibaca oleh perwakilan OSIS. Ya, dipersilakan untuk sesi pertama kalian bisa bertanya lewat chat. Nanti akan dibuka chattingannya dari perwakilan OSIS. Jadi pertanyaannya yang sopan ya. Jadi tidak ada kata-kata di luar pertanyaan dari sekolah, masih seputaran sekolah. Bagaimana anak-anak? Ibu tunggu ya. Mohon maaf, jadi kita tunggu 5 menit karena belum ada pertanyaan yang masuk di chattingan. Jadi Ibu tunggu 5 menit karena waktu dari OSIS memaparkan itu 15 menit. Jadi sesi pertama itu Ibu akan tunggu, kelamaan mungkin ya 5 menit, 3 menit aja. Ya, 3 menit, jadi nanti langsung dijawab oleh kakak dari perwakilan OSIS. Ya, kalian boleh nanya, gimana sih Kak caranya bisa bergabung menjadi OSIS, terus itu apa saja sih persyaratannya, terus itu mungkin anak-anak skillnya di mana nanti bisa masuk di bidang yang kalian inginkan sesuai dengan skillnya kalian. Jadi nanti mungkin yang pengen jadi pemimpin mungkin bisa kok nanti kalian mencalonkan diri sebagai ketua, kan suka nulis-nulis, nanti di sekretaris, kalau ada yang suka hitung-hitung uang tuh, kalian bisa di bendahara nanti mencalonkan diri. Yang penting kalian biar aktif di sekolah, nanti mungkin ada nilai plusnya nanti di sekolah, mungkin kalau misalnya ingin menjadi anggota OSIS tuh. Anak-anak ini sudah ada yang masuk ya. Mohon perwakilan OSIS bisa langsung dijawab pertanyaan yang masuk di chattingan. Jadi Ibu tidak bacakan lagi ya. Di sana kalian baca pertanyaannya bisa langsung jawab. Ya, waktu sesi pertama itu 4 menit. Bagaimana caranya menjawab 4 menit semuanya sudah terjawab atau dibatasi dari sesi pertama, atau kalau kebanyakan nanti kita pindah ke sesi kedua. Ya, jawab dulu. Disilakan dari perwakilan OSIS, siapa saja yang bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan adik-adiknya. Disilakan. Terima kasih Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Niluh Itasari, selamat pagi Kak, anggota OSIS itu dipilih oleh anggota OSISnya atau mengajukan diri Kak? Jadi untuk di OSIS Persma, sistem pemilihannya itu kita mengajukan diri lalu diseleksi, ada tahap-tahap tertentu, ada tahap tes tulis dan tes wawancara. Sekian jawabannya.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Lanjut pertanyaan berikutnya, itu sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Iya. Ya, di atasnya mungkin scroll ke atas, Ibu lihat. Ekstra apa saja ada Kak? Kak boleh pindah kelas nggak? Halo, selamat pagi, caranya bergabung ya. Silakan dibaca, mungkin scroll di atas dulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mr. Lilis. Apa aja syarat biar bisa jadi calon OSIS? Jadi yang pertama yaitu bersedia, kalian bersedia untuk menjadi OSIS. Selanjutnya sanggup untuk menjalankan tugas-tugas di OSIS, dan kalian juga persyaratan selanjutnya kalian juga harus bisa membagi waktu untuk kegiatan OSIS dan kegiatan belajarnya. Ya, baik Ibu tekankan untuk pertanyaan Kak, boleh pindah kelas nggak? Nah, jadi kalau tentang kelas atau seputaran itu nanti ada segmen berikutnya ya, ada Bapak Wakakurikulum nanti yang menyampaikan. Jadi ini seputaran OSIS dan seputaran tugas OSIS. Nah, nanti akan dijawab oleh OSIS apa saja bidang yang dijawab oleh OSIS. Jadi untuk pertanyaan lainnya akan dijawab oleh teman saya, Dewa Ayu Komangrati. Jadi untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dewa Ayu Komangrati. Ya, jadi untuk perwakilan OSIS yang menjawab. Halo, selamat pagi. Saya Dewa Ayu Komangrati, Ketua 2 OSIS SMA Negeri 1 Peta. Jadi untuk tanya jawab berikutnya akan saya ambil sesinya untuk membantu rekan saya. Pertanyaan berikutnya, selamat pagi, apakah di saat pandemi ini membuat tugas kakak sebagai anggota OSIS menjadi lebih susah? Jadi untuk di masa pandemi ini sebenarnya itu tidak membuat tugas kami menjadi lebih susah, tapi kami justru diberikan antusiasme untuk mendigitalisasi kegiatan-kegiatan kami. Jadi itu tidak lebih susah, tapi membuat kami lebih excited, lebih semangat untuk membuat kegiatan dengan ikut turut serta dalam digitalisasi. Jadi itu tidak susah sama sekali, asalkan kita bersama dan kita punya keinginan yang sama untuk menjalankan kegiatan, jadi kegiatan itu akan berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan berikutnya, selamat pagi Kak, bagaimana keluh kesah Kakak menjadi OSIS? Keluh kesah kami menjadi OSIS. Sebenarnya salah satu keluh kesah kami itu adalah kami tidak mengeluh. Karena kami ikut berproses, jadi kami menikmati prosesnya, kami menjalani semuanya dengan rasa senang, karena kami ikut tanpa paksaan, kami menyanggupinya dari awal, jadi kami tidak mengeluh selama proses menjadi anggota organisasi OSIS. Jadi kami tidak berkeluh kesah. Halo Kak, saya Anggita Wulandari, ingin bertanya. Di masa pandemi ini bagaimana sih menjalankan program-program OSIS? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggita Wulandari. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita menjalankan program-program OSIS? Kami mendigitalisasi program kami dengan dibantu pembina-pembina. Kita membuat kegiatan online dengan peserta yang bisa melaksanakan perlombaan dari rumah. Jadi mereka tidak perlu berkumpul atau hadir ke sekolah untuk ikut dalam perlombaan atau event-event yang kami adakan. Kami juga mengadakan kampanye-kampanye online dengan meng-share Twibbon, pamflet, dan lain-lain. Jadi kami meminimalisir untuk melakukan kegiatan offline. Dengan begitu maka berarti semuanya online dan kami mendigitalisasinya dengan dibantu oleh pembina-pembina kami. Terima kasih. Ya, baik. Sebentar Ibu Gini sedikit. Nah, jadi anak-anak di sini jangan bertanya di luar seputaran OSIS atau sekolah ya, karena ini tenggelam chat-chatan pertanyaan dari teman-teman kalian. Nanti kasihan loh, waktunya terbuang sia-sia dengan chatan kalian yang tidak penting di sini, terus yang bertanya tenggelam
nanti chattingannya ya. Jadi Ibu harapkan jangan bertanya di luar acara EPLS ini. Ya, mohon kalian tunjukkan siswa-siswi yang berkarakter. Ya, jadi Ibu mohon itu. Terus Ibu sampaikan kepada perwakilan OSIS, jadi waktu kalian itu lagi 7 menit ya, bagaimana cara 7 menit itu kalian menjawab pertanyaan dari adik-adik kalian dengan singkat, jelas, dan padat. Jadi waktu kalian lagi 7 menit, Ibu persilakan untuk melanjutkan. Pertanyaan dari IKD Stefa, Kak, apa saja pengalaman yang kan selama menjadi OSIS? Jadi pengalaman yang kami dapatkan selama menjadi OSIS itu banyak sekali. Kami menjadi lebih tahu bagaimana berorganisasi, bagaimana kami di masa remaja kami menekan ego untuk mementingkan kepentingan bersama dan mensukseskan segala macam rencana kami. Jadi kalau kalian sangat berminat untuk ikut OSIS, Kakak sangat menyarankan kalian untuk mengikuti organisasi ini karena akan banyak sekali feedback yang kalian dapatkan. Dan itu akan membantu kalian selama proses pendewasaan kalian. Terima kasih. Dari Putu Lestari. Selamat pagi, Kak, bagaimana sistem pemilihan OSIS, terutama OSIS inti? Apakah kelas 10 sudah bisa menjadi OSIS inti? Karena saya melihat dari pengalaman Kakak sendiri yang menjadi OSIS inti. Oke, terima kasih. Jadi, sistem pemilihan OSIS itu pertama tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, kita mengajukan diri, di sana kita mengirim biodata beserta daftar prestasi kita, kemudian akan dilakukan tes tulis. Setelah kalian lulus tes tulis, maka akan dilakukan seleksi wawancara. Nah, untuk OSIS inti, setelah tes wawancara, kalian juga masih dipilah, maka setelah itu akan dibuatkan acara untuk penyampaian visi misi. Setelah kalian menyampaikan visi misi kalian, maka akan dilakukan vote. Tapi hasil vote juga tidak mutlak membuat kalian terpilih, itu juga berdasarkan hasil dari tes-tes sebelumnya. Terima kasih, saya rasa sudah jelas untuk jawabannya. Saya lanjutkan. Dari Daniela Octavia. Selamat pagi, Kak. Apakah nanti ada informasi buat calon OSIS baru, Kak? Atau kita cari informasinya sendiri, Kak? Jadi untuk informasi anggota baru atau open recruitment OSIS, kita akan men-share selalu di Instagram OSIS atau di sosial media sekolah lainnya. Karena atau kita akan menyampaikan lewat grup WhatsApp kalian di forum komunikasi sekolah untuk menyebarluaskan atau share open recruitment OSIS. Jadi kalian tenang saja, hanya kalian harus selalu pantengin Instagram OSIS. Dari pertanyaan dari Nikade Nadine. Izin bertanya, Kak, bagaimana jika di angkatan sekarang tidak ada yang berminat menjadi OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika kita lihat, tidak mungkin tidak ada orang yang berminat menjadi anggota OSIS. Tidak mungkin ada orang yang berminat mundur, tapi tidak maju. Pasti semua orang berniat untuk maju, untuk men-challenge dirinya. Jadi setiap orang tuh pasti ingin mengambil hal yang menantang, dan mereka merasa bisa mempertanggungjawabkannya. Apalagi banyak orang yang ingin maju, apalagi masa pandemi gini, masa kalian nggak bosan diem aja. Jadi pasti banyak orang, dan saya percaya banyak dari antara adik-adik ini yang merasa mampu untuk menjadi anggota OSIS berikutnya dan mampu ikut membanggakan nama Persma. Ya, baik, untuk waktunya masih 3 menit ya, bisa jawab pertanyaan selanjutnya jika ada anak-anak atau adik-adiknya yang ingin bertanya lagi. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Niluh Putu Ayu. Karati, saya mau bertanya, kalau tidak punya prestasi, apa boleh mengajukan diri sebagai anggota organisasi OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, boleh saja, karena itu adalah prestasi itu mungkin kalian punya prestasi, tapi kalian tidak show up. Mungkin kalian punya kemampuan, tapi kalian tidak menunjukkannya di masa lalu. Jadi sekarang kalian masih punya kesempatan untuk menunjukkan apa sih kemampuan kalian. Kalian itu sebenarnya
ingin menunjukkan kalian tuh bisa kok. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk bergabung di organisasi ini dan kami sangat menyambut antusiasme kalian untuk bergabung dalam organisasi OSIS. Terima kasih pertanyaannya. Adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya lagi seputaran organisasi OSIS? Bagaimana anak-anak? Ada yang kurang jelas atau kurang paham ataupun ingin bertanya lagi seputaran OSIS bisa ya, karena waktunya lagi 2 menit. Jadi nggak usah malu-malu ya, jadi kalian bisa tanyakan apa-apa saja yang ingin kalian tanyakan. Jadi kakak-kakak OSIS ini nggak galak ya, kelihatan aja galak, ada yang senyum, ada yang ekspresinya galak di foto, itu enggak. Jadi kalian nanti kalau udah ketemu itu semua welcome di sini, guru-guru, OSIS semua welcome. Jadi nggak usah kalian takut. Ya udah. Pertanyaan dari Igusti Agung. Halo kakak, apakah Wibu boleh ikut klub bahasa Jepang tanpa ikut jadi anggota OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya jelas boleh. Karena klub bahasa Jepang ini merupakan ekstrakurikuler akademik ya. Jadi kalian menyalurkan minat kalian terhadap bahasa Jepang di sana. Kalian tidak wajib menjadi anggota OSIS. Anggota OSIS juga tidak wajib untuk join klub bahasa Jepang. Jadi jawabannya kalian boleh ikut klub bahasa Jepang tanpa jadi anggota OSIS. Ya, jadi itu tadi seputaran tanya jawab atau sesi tanya jawab dari OSIS ya. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul 10 di jam tangan Ibu. Nah, jadi kita sudahi dulu pengenalan OSIS. Di lain kesempatan, tidak hanya di MPLS virtual ini kalian berkenalan. Jadi di lain kesempatan mungkin ketemu di jalan, ini kayak kakak OSIS, boleh disapa Ibu jamin anak-anak OSIS itu pasti ramah ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada perwakilan OSIS yang sudah menyampaikan atau memaparkan pengenalan OSIS SMA Negeri 1 Petang. Ya. Nah, Ibu lanjutkan. Acara hari ini kita sudah selesai ya. Jadi tadi sudah ada pembukaan dari kepala sekolah, dari sekda, terus itu ada pemutaran profil sekolah, dan terakhir tadi ada pengenalan OSIS. Nah, jadi Ibu ingatkan anak-anak semua, bagi yang belum absensi, silakan absensi. Yang sudah diberikan formnya itu yang sudah disampaikan. Nah, kita lanjutkan untuk MPLS hari kedua untuk besok. Jadi hari ini, hari pertama MPLS sudah berakhir karena serangkaian acara sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu akan akhiri acara MPLS hari pertama ini. Ya, demikianlah serangkaian acara masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual pada hari pertama ini. Jadi kita lanjutkan besok pada hari Selasa, 13 Juli 2021. Semoga apa yang diinformasikan tadi dapat diterima dengan baik dan jadilah siswa-siswi berkarakter dan berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi Ibu akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.
Ya, Ibu informasikan kepada anak-anak lagi, jadi kalian bisa meninggalkan atau leave dari meeting hari ini ya. Jadi kalian bisa acara bebas, yang penting kalian leave meeting hari ini. Jadi besok kita lanjutkan lagi dengan jam yang sama, jadi pukul 8 pagi kita sudah mulai ya di MPLS hari kedua. Jadi linknya akan dikirim kembali ya, jadi nanti tunggu saja informasi-informasi selanjutnya dan kalian tetap lihat-lihat handphonenya, siapa tahu nanti ada informasi terkait MPLS berikutnya, karena kita MPLS-nya ini baru hari pertama ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, kalian bisa leave atau meninggalkan meeting hari ini.